unit produksi ya, yang dihasilkan oleh 40 orang pegawai dari PT ABC. Nah, ini ada interval unit keberapa sampai berapa, ini jumlah pegawainya ya, yang menghasilkan unit produksi ini. Nah, dari data ini diminta hitunglah standar deviasi, varians, skewness dengan kurtosisnya. Oke, saya akan jelaskan melalui Excel ya, sebentar. Sudah terlihat ya split screen antara PPT dengan Excel, sudah terlihat? Sudah, Oke, sudah ya. Sudah, Bu. Nah, kalau misalnya kemarin kita ngitung min, median, modus, mungkin lebih simpel gitu ya, membuat tabelnya beserta rumus-rumusnya. Tapi dalam menghitung standar deviasi sampai ke kurtosis, kita butuh membuat tabel yang seperti ini. Ya, kalau kalian lihat kan tadi masing-masing rumusnya cukup jelimet gitu ya. Jadi baiknya sih menghitung step by step supaya tidak ada yang terlewat. Itu, oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama, saya sudah pindahkan ya tabel distribusi frekuensinya. Soalnya yang ini unit produksi, jumlah pegawai ke dalam Excel. Jumlah pegawai di sini artinya frekuensinya ya, berarti saya kasih lambang FI di sini. Ya, artinya ini FI-nya. Di sini dia bilang totalnya ada 40 orang pegawai. Kita tes, sudah kita jumlahkan, ada 40 nggak? Oke, ya sudah 40, berarti kita sudah benar inputnya. Nah, langkah pertama adalah menghitung standar deviasi. Sekarang kita lihat rumus dari standar deviasi tadi. Nah, ini ya. Ini rumus dari standar deviasi. Oke. Karena ini data berkelompok, ya kan dia punya kategori kelasnya masing-masing, maka kita gunakan rumus yang ini. Standar deviasi sama dengan C kali akar sigma FI kali DI kuadrat per N min sigma FI kali DI per N dikuadratkan. Nah, di sini kita lihat satu-satu datanya yang mana nih yang kita belum ada. Ya, C, kita kan belum tahu nih C-nya berapa. C-nya, dan kita hitung intervalnya sama dengan, kita ambil contoh yang atas saja, 118 tambah 126 bagi 2. Oke, panjang intervalnya berapa? Ada yang tahu? 9, Bu. 9 ya, 9 ya. Oke, 9. Nah, kemudian langkah kedua, di sini kan FI-nya, kita sudah tahu ya nilai FI-nya masing-masing sekian. Nah, DI. Nah, DI ini yang kita belum tahu, kita harus hitung dulu. DI itu tadi saya bilang adalah titik acuan. Ya, titik acuan. Nah, sebelum menentukan DI, kita harus tahu dulu nilai tengah dari kelompok data ini ada di kelas yang mana. Ya, nilai tengah. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar yang namanya median. Oke, untuk menentukan nilai tengahnya itu ada di data keberapa. Yang pertama, kita harus tahu dulu dia itu data ganjil apa data genap. Kalau dia data ganjil, menentukannya N-1/2. Kalau dia data genap, berarti dia menentukannya N/2. Nah, ini datanya kan genap, totalnya ada 40. Berarti untuk menentukan nilai tengahnya itu ada di data keberapa, rumusnya adalah N/2. Kalian lihat lagi di PPT yang central tendency. Ya, berarti sama dengan N-nya kan 40 bagi 2. 20. Berarti berarti nilai tengahnya itu terletak di data ke-20. Menurut kalian, pertanyaan dari saya, data ke-20 ada di kelas yang mana? 145 sampai 153. Oke, 145 sampai 153 ya. Kalau masih ada yang bingung dapat dari mana, ini tinggal dijumlahin aja.
Ya, nanti kelihatan data ke-20 ada di sini. Saya tandai deh. Ya. Nah, kalau sudah ketemu nilai tengahnya ada di kelas mana, maka titik acuannya 0. 0 itu adalah titik acuan tengah untuk kelas median. Ya. Jadi, pokoknya kelas di mana dia mengandung nilai mediannya, DI-nya titik acuannya 0. Oke. Nah, semakin ke atas, min 1, min 2, min 3. Semakin ke bawah 1, 2, 3. Ya, jadi tinggal diikutin. Kalau misalnya ya, ini misalnya aja. Misalnya mediannya di sini ternyata, misalnya ya, berarti titik acuannya DI-nya di sini 0. Berarti ke atas min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2. Ya, jadi kayak gitu. Itu yang dimaksud titik acuan. Titik acuan untuk apa? Ya, untuk menghitung standar deviasi nanti ya. Untuk menghitung dispersinya nanti. Jelas ya? Nah, saya balikan lagi dulu. Oke, jadi DI-nya seperti ini. 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Jangan kebalik ya. Makin ke atas itu minus, ke bawah plus gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi ke rumusnya. Dia di sini mintanya DI kuadrat kan? Berarti kita harus hitung nilai dari DI ini dipangkatkan 2. Sama dengan DI pangkat 2. Ya. Dipangkatkan 2. Nah, ini ya, ini nilai dari DI kuadrat. Sudah dapat nilai dari DI kuadrat, kita lihat lagi rumusnya. Dia minta rumusnya FI dikali DI kuadrat. Berarti kita bikin lagi satu kolom di sini FI kali DI kuadrat. FI yang ini ya, jumlah pegawai dikalikan DI kuadrat. Enter. Lakukan hal yang sama ya untuk masing-masing kelas. Nah, kalau sudah dihitung FI kali DI kuadrat di setiap kelas, lihat lagi di rumusnya. Dia minta sigma. Artinya, dia minta jumlah dari semua ini. Ya, kita jumlahkan. Jumlah. Oke, nah hasilnya 95. Nah, ini nilai dari sigma dikali, sigma FI kali DI kuadrat. Ya, ini 95. Oke, berarti nilai ini kita sudah dapat, nilai C udah ada. N ini kan ini ya, 40 jumlah frekuensinya. Oke, berikutnya kita lihat rumus yang kanan nih. Sigma FI kali DI. Berarti kita harus cari nilai FI kali DI. Ya, sama dengan frekuensinya kali DI. Ya, bukan DI kuadrat ya, DI doang. FI kali DI. Oke. Hitung sama ya sampai kelas bawah. Nah, dia minta sigma, berarti di jumlah. Nah, hasilnya min 9. Min 9 itu adalah nilai dari sigma FI kali DI. Ya, kita dapat nih nilai dari sigma FI DI. Per N, N-nya 40, dikuadratkan. Oke, berarti untuk menghitung standar deviasi sudah lengkap datanya semua. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti yang A ya, standar deviasi sama dengan C kali, jangan lupa, akar. Nah, akar kalau di Excel itu fungsinya namanya square root, SQRT. Ya, SQRT, akar dari apa? Dari sigma FI kali DI dikuadratkan dibagi N, berarti yang 40 ya, N, untuk kurang sigma FI kali DI, berarti yang ini min 9, bagi N, 40. Nah, hasil pembagian ini dipangkatkan 2. Ya, berarti pangkat 2. Nah, pesan saya, kalau kalian nanti ujian lebih memilih menggunakan Excel, hati-hati di dalam penggunaan tanda kurung ya, kalau kalian membuat suatu fungsi. Ya, kalau salah letak tanda kurung aja, itu nanti hasilnya bisa berbeda. Jadi tanda kurung itu mencerminkan persamaan mana nih yang harus diselesaikan dulu.
Ya, jadi harus teliti